sebenarnya nih tahun 2020 itu kita sempat dijadwalin, saya udah bikin sketch ceritanya. Itu bikin si Ronda, Mat Ronda. Cerita Mat Ronda dari Tanah Abang sama ini belajar dulu gimana kok kita bisa belajar untuk wayang golek ini kayak berarti ya nonton pentas. Dulu kan apa ya? Dulu kan kita kan pertama itu apa namanya? Sen dalam dulu pertamanya, nanti maya mau masuk dan kita kan dulu memang waktu apa itu saya lebih banyak di belakang panggung dalam arti ngurusin hotelnya, terus ngurusin akomodasinya, ngurusin makan karyawan dari sana awalnya, terus ya, dan lain-lain ya, surat kontrak dan lain-lain gitu kan. Akhirnya ya mulai bantuin jadi asisten, jadi megang wayang, megang museum, nembak gitu awalnya. Sama ya diajarin caranya. berapa lama tuh belajar untuk terus jadi seorang dalang? Lucunya nih segini sebenarnya, saya tuh dari dulu disuruh pentas sama Almarhum, saya nggak berani. Jadi awalnya Almarhum bilang pentas aja dari acara pagelaran anak-anak kecil dulu, depan anak-anak kecil. Saya nggak berani karena mentalnya saya nggak kuat, nggak cukup. Dalam arti gini loh, kita ngoceh terus selama 2 jam itu, perasaannya kalau sampai ditinggal penonton itu pasti down. Ada penonton nggak seru nih, nggak lucu nih gitu, itu pasti kita sebagai pelaku seni itu down gitu langsung. Apalagi pemula ya. Apalagi pertama kali mentas digituin gitu kan, itu pasti akan down. Saya nggak berani ambil resiko itu. Nah, tiba-tiba suatu saat tahun 2015 sama meninggal bulan April, saya bulan Agustus atau Juli ya kalau nggak salah ingat, diminta main di museum wayang. Saya nggak mau, saya tolak, saya nggak mau, alasannya kita masih bertabung dan lain-lain. Sebetulnya kita masih bertabung, tapi saya belum cukup mental untuk turun sendiri gitu, karena biasanya saya ngurusin di belakang panggung, sekarang tiba-tiba saya harusin maju ke depan gitu kan. Nah, akhirnya ditelepon lagi dari kepala museum wayang, Pak Sumardi waktu itu, sampai sekarang masih beliau. Bulan 3 Mei tahun 2016, Bang, sebenarnya abang masih mau mainin wayang lagi apa enggak, kata dia. Kalau mau, saya jadwalin nih bulan depan abang langsung mentas. Saya, Pak, boleh nggak kasih saya waktu 3 hari, kata saya. Boleh, karena ini kan setelah sekian lama almarhum meninggal, pasti kan ada kececer nih yang main musiknya, teknisinya, apa segala macam kan. Akhirnya kita butuh waktu untuk ngumpulin orang-orang tersebut lagi. Nah, akhirnya saya mikir selama 3 hari, saya sempat ziarah juga ke makam almarhum juga. Akhirnya ya udahlah, langsung oke, saya mau main. Dengan ketidakadaan kemampuan saya pada waktu itu untuk saya main, saya nyiasatin gimana caranya nih pentas ini tetap harus berjalan gitu. Kita udah terima tawaran, kita harus tanggung jawab juga kan. 2 minggu sebelum mentas, karena saya terlalu stres mikirin pementasan, saya tipes. Waduh. Akhirnya masuk ke rumah sakit, saya dirawat 7 hari. Dan saya bilang, Dok, saya harus keluar. Saya bilang, nggak bisa Pak, karena kondisi Bapak ini belum memungkinkan untuk keluar. Saya tipes dan DBD waktu itu. Terus kayak gitu, trombosit Bapak belum normal, kata dia. Saya bilang, Dok, saya bakalan lebih stres kalau harus pulangin DP orang, saya bilang, karena saya udah terima DP sekian 50%, kata saya gitu kan. Akhirnya dokter ngasih syarat, oke, boleh pulang asal trombositnya sudah ngerangkak naik dalam waktu 2 hari ke depan. Ya udah, bisa akhirnya merangkak naik, saya pulang.
tanpa saya ada latihan, cuman pengalaman saya karena saya pernah ngurusin semuanya itu. Emang Akhirnya nggak sempat latihan. Tadinya kita mau latihan dulu 1 kali, akhirnya nggak sempat latihan karena saya keluar 4 hari kemudian kondisi masih belum normal. Saya 4 hari harus bed rest total, 4 hari kemudian harus saya langsung ke dalam. Dan ternyata itu bukan acara kecil, ternyata itu pagelaran wayang Indonesia. Dan sebelum saya main diadakan seminar di depan panggung saya sama pakar-pakar wayang senior. Dan setelah seminar saya harus main. Itu posisinya saya tuh masih keringet dingin, muka pucat pada waktu itu. Karena kita berdiri aja tuh masih ngambang-ngambang lah, masih goyang-goyang gitu kan. Karena belum normal betul kan, masih panas juga, masih trombosit belum normal juga gitu kan. Akhirnya udahlah, tenang aja, nggak usah panik, nggak usah apa, tolong bantu saya main, saya bilang. Karena saya belum bisa mengcover semuanya. Nekat aja, ternyata alhamdulillah sukses. Alhamdulillah sukses. Sampai selesai itu saya main kurang lebih durasi 3 jam kurang lebih. Selesai, saya terus jumpa pers sampai rumah. Saya udah nggak tahu lagi itu wayang, udah suruh kru yang beres-beresin semuanya. Pokoknya saya langsung langsung jatuh, langsung down. Itu ya butuh waktu 3 harian waktu itu bed rest total akhirnya. Cuman ya saya pikir karena nekat aja, jadi makanya saya bilang sebetulnya semuanya susah kan pertamanya, asalkan kita punya kemauan dan jangan malu kita salah. Karena semua namanya orang belajar. Kita ada salah, ada gagal, ya segala macam, terus lanjutin karena niat kita baik. wayang golek Betawi sama wayang Jawa itu kan beda. Kalau wayang Jawa itu setiap pentas tuh ada temanya. Kalau untuk wayang golek Betawi ada temanya atau mengalir aja? Untuk judul? Ya, setiap pentas kan ada temanya. Ini tema ini hari ini wayang ini. Oh iya. Karena kan gini, kalau wayang pada umumnya normalnya ya, itu kan cerita Mahabharata dan Ramayana, itu ceritanya sangat amat panjang sebenarnya, gitu kan, sampai Pandawa punya cerita masing-masing, Arjuna mati punya cerita masing-masing, Bima mati punya cerita masing-masing, itu sangat panjang. Kalau di Betawi sendiri? Kalau di golek Betawi sendiri kita ada 3, ada Musuhku Saudaraku ceritanya, terus Pembalasan Si Jampang, terus sama Si Manis Jembatan Ancol. Cuma ada 3 aja? 3 itu aja. Nah kemarin sempat sebenarnya nih tahun 2020 itu kita sempat dijadwalin, saya udah bikin sketch ceritanya. Itu bikin si Ronda, Mat Ronda. Cerita Mat Ronda dari Tanah Abang sama siapa ya ceritanya waktu itu ya? Permintaan dari pihak museum ya waktu itu ya. Itu kita udah ngadain penelitian untuk ceritanya, tokohnya siapa aja, ceritanya, naskahnya juga udah kita ketik. Waktu itu ternyata akhirnya pandemi belum sampai sekarang gitu. Jadi sementara sampai saat ini cerita yang udah siap 5. Iya 5. Si Jampang Jago Betawi, terus Musuhku Saudaraku, Manis Jembatan Ancol, Mat Ronda, sama satu lagi saya lupa namanya. Terakhir itu untuk pentas tahun berapa? 2019 ya, sebelum pandemi, 2019 bulan September. Udah berapa kali Bang pentas? Saya? Totalnya? Iya, dari 2015 ya? Dari yang saya main sendiri? Iya. Yang saya main sendiri yang mungkin 20-an tahun. Nggak ingat sih totalnya, karena kan ada yang off air, ada yang on air dalam arti yang kita diundang ke TV, terus kita main untuk salah satu minimarket pernah, terus yang saya bilang untuk ID juga pernah, terus untuk yayasan yang anak-anak kurang mampu juga udah pernah. Jadi udah banyak sih. IG-nya ada tuh.